Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk persembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, bacaan Injil ini sebetulnya juga seolah-olah merangkum jalan salib kita. Bacaan Injil ini, kita lihat begini, orang yang mengusulkan atau orang yang meminta Tuhan itu mengalami sengsara, orang beriman, orang beragama enggak? Para imam-imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi kan yang mengusulkan dan meminta kepada Pontius Pilatus supaya Tuhan itu disalibkan. Beragama kan? Betul? Nah, kalau beragama, kira-kira Tuhan itu menginginkan enggak kekerasan hati orang beragama? Sehingga orang beragama tega membunuh sesamanya. Kira-kira Tuhan itu memperbolehkan enggak orang itu tega untuk membunuh sesamanya? Sesama di sini adalah sesama manusia, ya. Serigala saja itu tidak akan membunuh anaknya, membunuh serigala yang lain kalau ada sesuatu yang mengancam demi kehidupan. Kehidupannya apa? Ya karena kelaparan. Tidak ada hewan yang lain pun membunuh sesamanya yang sejenis. Hanya manusia. Kenapa? Karena alasannya, karena aturan agama. Tuhan Yesus mengalami jalan salib karena orang-orang yang mengaku beragama itu menegakkan hukum agamanya justru untuk menindas orang. Tuhan di sana menginginkan dengan bacaan ini supaya orang dalam beriman kepadanya jangan selesai hanya lahiriah. Berdoa di mezbah, ini kan lahiriah. Nah, namun dalam hati kalau ada sesuatu yang gasing ganjel dengan saudaranya, hendaknya diselesaikan dahulu. Berarti tampak dalam hidup beriman tidak selesai dengan yang lahiriah. Tuhan menginginkan sesuatu. Nah, kalau kita bisa belajar dari situ, bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman sebetulnya. Kita lihat Pancasila saja. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, bukan biadab kan. Jadi kita bisa melihat orang baru bisa sampai kepada Allah
kalau manusia itu bisa beradab. Artinya mempunyai aspek kemanusiaan yang luar biasa. Maka di sana kita bisa melihat Pancasila itu sangat-sangat Katolik kalau demikian. Nah, selain itu juga kita bisa melihat ada sesuatu pesan untuk kita melalui bacaan ini dan juga jalan salib Tuhan itu. Supaya kita tidak sampai hanya terjerat atau terperosok kepada pertanyaan-pertanyaan atau pengungkapan-pengungkapan yang sifatnya lahiriah belaka. Maka puasa pantang tidak sekedar menahan tidak makan, namun apakah di dalam hati kita ini juga mengungkapkan kerinduan kita untuk juga cinta kepada sesama dan cinta kepada Allah. Dan di sini kita bisa melihat kan, puasa tidak hanya sekedar mengurangi makan, tetapi juga ungkapan cinta kita kepada sesama dan kepada Allah juga. Kalau kita hanya selesai pada, oh saya sudah puasa, sudah mengurangi makan, namun ada enggak cinta terhadap sesama dan terhadap Allah? Ada enggak? Kalau belum, berarti tampak bahwa kita masih berhenti dalam aspek lahiriah belaka, mengurangi makan. Kalau demikian, apa bedanya puasa itu dengan diet? Diet juga mengurangi makan, tapi ora eling Gusti kan? Dan juga tidak eling dengan sesama juga, karena agak mirip kalau diet yang diungkapkannya. Nah, sedangkan kalau puasa dan pantang ungkapannya adalah kita cinta pada sesama. Artinya dari hasil puasa itu, ini mau kami berikan untuk sesama yang membutuhkan. Maka perlu ada derma juga di sana. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, maka latihan puasa pantang ini sebetulnya adalah latihan supaya kita tidak hanya selesai pada yang lahiriah belaka. Jalan salib, kita pokoknya yang penting merenungkan perhentian pertama, kedua, sampai ke-14. Doanya komplit. Tetapi apakah juga ada semacam permenungan, seandainya saya menjadi Tuhan saat itu, apakah saya juga tetap setia kepada Allah? Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau mengungkapkan aspek kedekatan dengan Sang Bapa itu diperlihatkan dengan ketaatannya walaupun dia menderita. Kita puasa pantang ada aspek penderitaan, apakah tetap ada setia kepada Tuhan? Nah, dengan demikian kita bisa melihat ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sebetulnya renungan Prapaskah ini juga sampai kepada permenungan apakah kita bisa membersihkan hati kita, pikiran kita melulu untuk mencintai Allah, tidak hanya dengan aspek yang kelihatan di mata, namun juga bersih di hati, bersih di pikiran, dan artinya nanti pun juga tulus di dalam tindakan dan kata-kata. Selamat merenungkan.